Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli alaihi salatan tushrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tankashifu biha sudur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulil daraini amin. Al-mabhas as-sani khabarul ahad. Pembahasan yang kedua yaitu khabarul ahad, khabar ahad. Ta'rifuhu utawi pelanggaranane hadis ahad. Lugatan ing dalam secara bahasa al-ahad jam wahadin. Utai lafal ahad iku jama'i lafal ahad bimanal wahid kelawan maknane siji. Wa khabarul wahid utawi khabar wong suwiji huwa ma yarwihi shakhsun wahid yaiku hadis kang riwayataken ing ma sapa shakhsun wahidun wong suwiji. Ba istilahan secara bahasa, secara terminologi, huwa ma lam yajma syurutul mutawatir. Wa utawi hadis ahad ma lam yajma yaiku hadis kang ora ngumpulaken apa hadis syurutul mutawatiri ing syarate hadis mutawatir. Ya, jadi khobar itu sudah dijelaskan dulu ya, bahwa secara kuantitas, secara hitungan khobar itu terbagi dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Kemarin sudah dijelaskan bahwa mutawatir terbagi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Sekarang beranjak menjelaskan hadis ahad. Ya. Hadis ahad itu caranya berkaitan dengan hadis mutawatir. Artinya gini, ketika kita sudah tahu syaratnya hadis mutawatir ada berapa? Ada 4. Ya, syaratnya hadis mutawatir itu ada 4. Maka ketika kita tidak menemukan 4-4-nya dalam hadis, maka disebut hadis mutawatir. Makanya bahasanya malam yajma syurutul mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis mutawatir. Mutawatir syaratnya apa? Yang pertama, diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, banyaknya setiap generasi. Yang ketiga, mustahil secara adat mereka sepakat berbohong. Yang keempat, sandarannya adalah panca indera. Nah, ketika empatnya ini enggak ada, ya, maka hadis namanya hadis ahad. Ya, misalkan yang 3 ada, yang 1 enggak ada. Contoh, rawinya cuma 9. Sanadnya cuma 7. Ya, meskipun 777
dan meskipun mustahil secara adat mereka berkumpul, bersepakat bohong, tetap tidak bisa. Maka ini otomatis ya. Jadi otomatis kalau orang mengetahui hadis mutawatir akan mengetahui hadis ahad. Jika orang nggak paham hadis mutawatir, maka tidak akan paham hadis ahad. Karena definisi hadis ahadnya hadis yang tidak mengumpulkan syarat hadis mutawatir. Hukmuhu, bagaimana hukumnya hadis ahad? Yufidu al-ilman nadhari. Yufidu aweh faidah opo khobar ahad al-ilman nadhari ing ilmu nadhar. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Kalau ilmu daruri itu adalah ilmu yang tidak perlu dipikirkan, kita langsung sepakat. Kalau nadhari ini perlu dipertimbangkan, perlu ditinjau ulang. Al-ilma ilmu tegese ilmu al-mutawaqqif kang kandhek opo ilm ala nadhar ing atase penalaran wal istidlal dan ngalap dalil. Jadi tidak bisa langsung dipakai, direnungi dulu kemudian baru diambil dalil. Nah, ini namanya ilmu nadhari. Makanya kalau hadis ahad itu jika orang tidak meyakininya itu tidak sampai murtad. Karena yufidu al-ilma nadhari. Nah, kalau hadis mutawatir orang mengingkarinya itu bisa murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ilmu tawatir itu sudah jelas dari sananya. Sudah pasti dipastikan. Tapi kalau ilmu nadhari ini perlu dipertimbangkan sehingga pertimbangan A dengan B kadang berbeda-beda. Aksamuhu, pembagian hadis ahad bin nisbat ila ada di turukihi, dinisbatkan ing atase hitungan piro-piro jalure hadis ahad. Yuksamu khobarul ahad, dibagi opo khobarul ahad bin nisbat kelawan dinisbatkeun ila ada di turukihi, marang hitungan jalure ahad ila salasati aksamin malang telu pirang-pirang bagian. A masyhurun, ba azizun, jim, ini jim ya, gharibun, wasa'atakallamu lan bakal bicaraaken sapa ingsun ala kullin ing atase saben-saben siji min ha saking salah satu aksam bibahsin mustaqillin kelawan pembahasan kang deweni, pembahasan mandiri masing-masing. Ya. Hadis mutawatir terbagi 2, hadis ahad terbagi 3, yaitu pertama masyhur, kedua aziz, ketiga gharib. Al-masyhur. Mari kita mulai membahas hadis masyhur. Ta'rifuhu utawi pelanggaran ini hadis masyhur, lugatan ing dalam secara bahasa wa ismu maf'ulin, yaitu isim maf'ul min syahartul amro, saking lafal syahartul amro. Idza a'lantuhu tegese nalikane kenalaken a'lan ngumumaken sapa ingsun ing amr wa adhartuhu lan nampakaken jelasaken sapa ingsun ing amr. Sumia diarani opo hadis masyhur bidzalika kelawan mangkono masyhur li zuhurihi karena pertelane hadis masyhur. Ba istilahan secara istilah ma rawahu salasatun fa aktsaro, yaiku hadis kang riwayataken ing hadis sapa salasatun wong telu fa aktsar mangka hale leuwih akeh 3 atau lebih fi kulli tabaqatin ing dalam saben-saben tabaqah generasi malam yablugh haddut tawatur selama orang nyampe opo aksar
haddat tawaturi ing batasan hadis mutawatir. Jadi yang dinamakan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang setiap generasinya minimal. Boleh banyak, tambah. Yang penting minimal 3 di setiap tobakoh. Ya, tobakoh sahabat ada Spirol. Ayatnya malam yablugh haddat tawatur, selama tidak sampai batasan mutawatir. Ya. Jadi tobakoh supaya mudah. Pertama, tobakoh ini tobakoh sahabat. Kemudian tabi'in. Atba tabi'in. Kemudian misalkan di sini asyuyukh al-qarijul. Ya, ini Nabi di sini. Nabi itu memiliki murid sahabat memiliki murid tabi'in, memiliki murid atba tabi'in, terus. Ini secara mudah karena terkadang sahabat juga generasinya tidak satu. Kadang ada sahabat senior, ada sahabat junior. Ada tabi'in senior, ada tabi'in junior. Kita supaya mudah saja begini. Ya, satu-satu. Nah, yang dimaksud dengan hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang di setiap generasinya. Ini generasi sahabat. Jadi harus 3. Misalkan ada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua ada Amr bin As. Kemudian di sini ada Abdullah bin Az-Zubair misalkan. Nah, maksudnya begini. Jadi setiap generasi fikul tobaqoh, setiap generasinya ada 3. Jadi nggak cukup 1, harus ada 3. Nanti di sini juga minimal 3 juga. Ini nanti punya murid, ya, misalnya muridnya ini 3. Ini punya murid, ini punya murid. 1 pun tidak apa-apa. Ya. Nah, si tabi'innya ada 3. Ini sampai tercatatnya di buku, misalkan di buku ada Bukhari, ada Muslim, kemudian ada Abu Daud. Hadis itu ada, maka baru dikatakan hadis ini mutawatir. Fa'aksar atau lebih. Misalkan sahabatnya ada 9, yang penting tidak sampai batasan mutawatir. Masih ingat berapa mutawatir? 10. Ya. 10 fikul tobaqoh, 10 dalam setiap generasi. Tapi kalau 10 di satu generasi kemudian di bawahnya tidak 10, maka tetap tidak bisa mutawatir, ya. Misalkan sahabatnya ada 10, ya. Kemudian tabi'in 10, atau tabi'in 9. Ini 8, ini 7, ini 5. Nah, ini namanya berapa? Tetap masyhur. Kenapa? Karena pertama ini 10, tapi ini cuma 9. 9 itu sudah di bawah 10, apalagi 8, apalagi ini. Nah, ini namanya hadis masyhur malam yablugh haddat tawatur. Kan ini tidak sampai mutawatir. Ini tidak. Tapi tetap minimal 3, ya. Kalau sudah di bawah 3, yaitu cuma 2, maka namanya aziz. Kalau ada 1 namanya gharib. Ya. Paham enggak? Contohnya gini. Ngajar kitab ini, belajar kitab Taisir. Nah, Anda di sini ini ada berapa? Misalkan 20. Mutawatir enggak? Mutawatir, ya. Tapi apakah nanti punya murid semua? Kalau memang punya murid semua, ya kemutawatirnya terjaga. Nanti muridnya punya murid lagi, lebih terjaga. Tapi kalau sudah akhirnya muridnya habis atau tidak ada yang mau ngaji, ya selesai sudah.
Ya, nanti semakin berkurang. Itu yang maksud dengan masyhur fi kulli tobaqoh. Ini penting. Ya, setiap tobaqoh. Selanjutnya, misalu contohnya hadisu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah, setuhune Allah la yaqbidu iku ora ngambil. Ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intiza'an kelawan cabut yantazihu kang nyabut sapa Allah ing ilmu minal ibad. Jadi gini, salah satu ciri akhir zaman adalah banyaknya orang bodoh. Ya, banyaknya orang yang tidak mengetahui hukum agama. Jadi mereka pintar urusan dunia tapi tidak pintar urusan akhirat. Itu di akhir zaman. Nah, terus ilmu yang dipegang oleh para ulama kemana? Ya Allah mengambil ilmu tersebut, tapi bukan cara ilmunya diambil dari kepala yang hidup, biar ambilan, ya enggak. Tapi Allah mewafatkan para pemilik ilmu. Maka dengan wafatnya pemilik ilmu, wafat pula ilmunya. Ya, wafat pula ilmunya. Sama seperti ulumul hadis. Dan hadis itu kan, kenapa hadis dibukukan? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir akan hilangnya ilmu bidhabil ulama dengan wafatnya para ulama. Ya, karena ketika ulama itu alim sekali, pintar sekali, kemudian beliau kalau punya tulisan, maka ilmunya bisa tersalurkan di tulisan. Nah, jika beliau ini alim kemudian tidak tercatat di buku, maka meninggalnya alim membawa ilmunya, sehingga kita tidak kebagian ilmu yang dimilikinya. Itu kalau tidak punya buku. Punya buku pun terkadang tetap apa yang tertulis dan apa yang di dalam pikirannya itu kadang masih lebih banyak yang ada di pikirannya tidak sempat tertuangkan dalam tulisannya. Nah, itu hadis masyhur. Kemudian pembahasan yang ketiga al-mustafid. Ada, ini jarang sekali, ya, jarang sekali orang mendengar hadis mustafid. Tapi ada baiknya kita tahu meskipun jarang dibahas, ya. Al-mustafid lughatan secara bahasa ismu fa'ilin iku isim fa'il min istifadha sang lafal istafadha yastafidu istifadha min istafadha sang lafal istafadha mustaqun di alap apa lafal istafadha min fadhal ma sang lafal fadha al ma'u luber al ma'u apa banyu wa sumiya lan diarani apa hadis bidzalika kalawan mengkono mustafid intisyarihi karena menyebar hadis. Istilahan secara istilah ikhtalafa sulaya atau ukhtulifa diperselisihkan fi ta'rifihi apa ing dalam definisine mustafid ala salasati aqwal ing atase telu pira-pira pendapat. Jadi mustafid ini memiliki 3 pendapat dalam definisinya. Wahia yaitu pertama huwa muradifun lil masyhur. Wa utawi hadis mustafid muradifun iku podo sinonim lil masyhuri marang hadis masyhur. Jadi hadis mustafid ya hadis masyhur. Apa hadis masyhur? Ya tadi hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai batasan mutawatir setiap generasinya. Nah, persis jadi. Yang kedua, pendapat yang kedua mustafid adalah huwa akhassu minhu. Mustafid ini lebih khusus daripada masyhur.
Li'annahu yushtaratu, karena setune kelakuan yushtaratu disyaratakan fil mustafidi ing dalam hadis mustafid ayyastawiya yen to podo apa tarafa isnadihi apa pucuk loro isnade hadis wala yustaratu lan ora disyaratakan apa dalika apa mungkono-mungkono istiwa tarafa isnadihi bil masyhuring dalam hadis masyhur. Ya katanya pendapat yang kedua, hadis mustafid lebih khusus daripada hadis masyhur. Kenapa? Karena kalau hadis mustafid ujung sanadnya itu harus sama. Jadi kalau misalkan 3 sampai akhir. Ya. Kalau masyhur tidak, yang penting minimal 3, baik yang atasnya 10, 20, kemudian penting ada 3 atau lebih dari 3, tidak sama pun itu namanya masyhur. Yang penting tidak sampai batas mutawatir. Ya. Yang ketiga huwa a'ammu minhu, huwa utawi hadis mustafid a'ammu iku leuwih umum minhu saking masyhur ai aksul qaul asani tegese sebaliknya kaul kang kaping pindo. Jadi mustafid tidak perlu sama tarafa isnadihi, kalau masyhur harus sama, ya. Itu yang ketiga. Pembahasan yang keempat, al-masyhur ghairul istilah. Nah, ada masyhur ghairul istilah secara istilah. Jadi viral tapi tidak secara istilah. Wa yuqsadu lan dikarepaken bi kelawan al-masyhur ghairul istilah mastahara yaiku hadis atau perkara kang uncoro apa ma ala alsinah ing atase lisan-lisane manusa min ghairi syurutin tanpa saking tanpa pirang-pirang syarat baru dianggap apa syurut. Jadi kalau hadis masyhur jelas hadis yang minimal 3 jalur lebih banyak. Nah, kalau ghairul istilah itu jadi yang akan dibahas sekarang adalah masyhur tapi tidak sesuai istilah. Yang penting dia masyhur saja. Ya, dia masyhur, tidak masuk kriteria hadis masyhur dalam ulumul hadis. Bahkan terkadang cuma satu sanadnya. Kenapa disebut masyhur? Karena masyhurnya masyhur ghairul istilahi itu. Ya, jadi viral tapi viralnya viral tidak istilahi. Nah, fayasmulu maka mencakup opo mastahara satu malahu isnadun wahid, ada yang masyhur itu cuma satu sanad. Ini kan kalau sebenarnya satu sanad itu namanya apa? Namanya gharib, tapi karena hadisnya terkenal dianggap sebagai hadis masyhur. Yang kedua wa malahu aksar min isnadin. Ada juga hadis yang masyhur tapi sanadnya cuma 2. Bahkan yang parah lagi wa ma la yujad, yang jim wa ma la yujad lau isnadun aslan, hadis yang tidak memiliki sanad aslan sama sekali tapi masyhur. Ya, masyhur. Contoh supaya kegambar. Anwaul masyhur ghairul istilahi. Pirang-pirang masyhur, macam-macamnya masyhur ghairul istilahi kang ora sesuai istilah. Lahu anwaun katsiratun, iku tetap kedua masyhur ghairul istilah, anwaun katsiratun utawi pirang-pirang warna macam katsiratun kang akeh, asyaruha kang utawi luwih masyhur katsirah. Pertama, masyhurun baina ahlil hadis khassah. Ada hadis yang masyhur hanya di kalangan ahli hadis saja. Selain ahli hadis jarang mengetahui. Wa misaluhu tai contone masyhur baina ahlil hadis hadisu Anasin utawi hadis sahabat Anas
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran iku ngelakoni kunut sapa nabi syahran ing sebulan ba'da ruku ing dalam sause ruku yad'u hale ngadoa sapa nabi ala ri'lin ing atase kabilah ri'lin wa zakwan dan kabilah zakwan. Nah, jadi namanya apa? Kunut nazilah ya. Jadi ada orang bilang katanya kunut nazilah enggak ada dalilnya. Ini dalilnya. Ya, bahwa Nabi selama sebulan penuh ya, selain subuh juga selalu apa? Kunut nazilah, mendoakan jelek ya. Kalau ala itu ya, mendoakan jelek. Kalau bahasa Jawa namanya Pak masotno. Ya, jadi mendoakan jelek kalau menggunakan ala. Jadi kalau da'a ala itu jelek, mendoakan kejelekan. Nah, mendoakan kejelekan kepada siapa? Kepada kabilah Ri'lin wa Zakwan. Kenapa? Karena dua kabilah ini berkhianat. Ya, mereka berkhianat kepada perjanjian. Ya, mereka meminta orang sahabat untuk datang mengajari, tapi ternyata di perjalanan mereka dibunuh semua para sahabat ini. Sehingga Nabi murka, Nabi marah. Akhirnya Nabi mendoakan pada mereka selama sebulan. Kebayang ya? Nabi itu kan jangankan sebulan, sekali berdoa langsung diijabah kan? Hancur sudah. Nah, ini hancurnya setiap hari coba 5 kali. Hancurnya bagaimana ini orang ya kabilah Dakwan dan kabilah Ri'lin. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan, kalau lihat nggak mungkin. Kita bayangkan mereka sekarang di kuburan, ya meninggal karena doa dari Nabi. Kebayang kan siksaannya itu. Apalagi didoakan bukan hanya 1 kali. Nabi sebenarnya mendoakan cukup 1 kali. Ya, tapi Nabi selama sebulan. Nah, ini orang jarang mengetahui seperti ini. Ya, mengetahui. Maka ada orang yang aneh katanya. Ketika ada sholat kok kunut terus. Ada ya di tempat di barat itu, ada Sukabumi sebagian pesantren itu setiap hari selalu kunut nazilah. Dan setiap sholat. Ya. Salah satu alasannya ya karena memang kita khususnya umat muslim ini sedang dalam keadaan musibah sehingga perlu selalu doa kunut nazilah. Ya, itu salah satu alasannya dan mungkin alasan banyak lagi. Ya, ini jarang orang tahu bahwa Nabi pernah berdoa selama sebulan, berdoa kunut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masyhurun baina alil hadis wal ulama wal awam. Ada hadis yang masyhur, terkenal ini, baik kalangan ahli hadis, ulama, bahkan orang awam. Nah, kalau kalian tidak hafal hadis ini, terus masuknya kemana ini? Ahli hadis bukan, ulama bukan, orang awam pun bukan. Hafal nggak? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hafal nggak? Atau baru tahu? Nah, kalau baru tahu hadis ini, jadi Anda masuk kemana ini? Sedangkan orang awam saja harusnya tahu gitu. Ya kan, ulama, orang awam, ahli hadis tahu hadis ini. Nah, jika orang tidak tahu, wah kita masuk kemana ini? Awam apa gimana? Paling awamnya orang awam. Ya. Nah, ini hadis ini masyhur, ya apalagi para penceramah suka mengutip hadis ini. Orang muslim gimana mananya? Al muslimu utai wong muslim man iku wong salima kang selamat sapa al muslimun wong padha muslim min lisanihi saking lisane wa yadi lan saking tangane. Jadi orang muslim sejati adalah orang muslim lainnya merasa nyaman, tidak terganggu oleh lisan kita dan tangan kita. Ya. Jadi barometer kita sebagai orang muslim gimana? Ketika ada orang muslim lainnya nyaman dengan kita. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Saya tidak pernah main tangan atau lisan saya pun tidak sampai menghina-hina. Nah, ada santri di sini. Misalkan, aku malas sama dia. Kenapa sih? Dia suka cubit-cubit.
Wah, itu yang coba-cubit belum muslim sejati. Kenapa? Karena masih ada orang tidak nyaman dengan dia. Kemudian ada orang bilang, ayo sama dia. Ah, males. Dia ember, ngomongnya kotor. Saya kalau sama dia suka sakit hati. Ada yang gitu ada. Nah, jadi orang yang membuat sakit hati orang muslim lainnya, itu belum muslim sejati. Ya, misalkan di pesantren ini ada, aku males sama si dia. Sama si itu. Dia suka cibit-cibit atau suka minta tanpa bicara, suka gasap tanpa dikembalikan lagi. Ah, malas dia sama. Nah, itu belum muslim sejati. Jadi barometer orang muslim itu adalah ketika orang nyaman dengan kita. Senang gitu dengan kita. Bahkan cenderung ingin dekat terus. Oh, jadi kita memang orang muslim yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Makanya ketika orang nanti Anda semua pulang ke rumah, tiba-tiba orang nggak mau dekat Anda, itu imma wa imma. Kalau immanya segan karena kita mengamalkan ilmu, kemudian ada aura kasih ya muncul dalam diri kita dari aura ibadah, kemudian orang segan pada kita, oh itu bagus. Tapi kalau menjauhnya karena kitanya memang gak nyaman didekati, ya itu kita harus merubah sikap kita. Jadi jangan bangga dulu ketika orang gak mau dekat dengan kita. Apakah gak dekatnya itu karena segan atau karena memang kitanya misalkan punya sifat premanisme gitu. Ya, tunjuk-tunjuk kemudian suruh-suruh saja sehingga saya malas sama dia. Nah, kalau gitu nggak baik itu. Ya. Jadi jangan suka bangga ketika ada orang tidak dekat sama dia, tuh lihat. Orang takut sama saya. Malah bangga takut. Justru orang kalau takut sama kita jangan bangga. Ya, nanti kita nggak bisa dekat dengan dia. Kan kita ini satu sama lain saling membutuhkan. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semakin kita banyak teman, semakin kita banyak saudara, di dunia juga bisa terbantu, di akhirat pun bisa dapat syafaat. Ya, mungkin nanti kita di akhirat bukan termasuk orang yang masuk surga. Nanti mungkin teman-teman kita di dunia yang dulu pernah bersama bisa mensyafaati kita. Jadi jangan bangga ketika orang tidak dekat dengan kita. Faktornya apa dulu? Ya, gitu. Jim masyhurun bainal fuqaha. Masyhur di antara fuqaha. Ini biasanya ahli fikih. Ya, santri harus hafal ini hadis ini. Misaluhu tai contone hadisu abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang dimurkai Allah, yang paling dimurkai Allah at-talaq. Halal tapi dimurkai. Ya, katanya kok ada halal dimurkai? Ya disebut haram juga karena halal, tapi disebut halal juga tidak disenangi Allah. Makanya kalau bisa meskipun cara itu halal, tapi kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Tapi kenapa enggak haram? Karena kadang ada satu kondisi di mana orang harus cerai. Ya, ada satu kondisi rumah tangga di mana pasangan harus cerai. Misalkan istrinya selingkuh, bahkan ketahuan berzina dengan lelaki lain, udah buang aja, tolak saja, tolak tukis salasan, tolak saja 3. Ngapain? Ya, melindungi atau mengasuh atau menafkahi wanita selingkuh. Kalau laki-laki gimana? Ya laki-laki kan masih bisa ada kemungkinan kawin lagi gitu ya. Kalau baru 1, tapi tetap selingkuh tidak boleh ya. Meskipun ada nyanyian selingkuh itu indah, tapi tidak seindah ancamannya. Ya. Jadi di satu sisi tolak itu dibenci Allah. Tapi di sisi lain kadang tolak itu sunnah, bahkan wajib. Ya misalkan rumah tangga sudah tidak bisa akur lagi seperti air dan minyak gitu, tidak pernah harmonis, ya
saya kira itu lebih baik mereka membicarakan apakah lanjut atau selesai. Ya, daripada bersama tapi bagaikan di neraka, lebih baik berpisah tapi berada dalam kedamaian masing-masing, kemudian mungkin nyari lagi yang lain. Ya, ada yang wajib tadi, ya wajib. Orang mengetahui istrinya berzina, itu kalau istrinya berzina kemudian hamil kan kita wajib meliannya, bahwa anak itu bukan anak saya. Itu harus. Jadi ada kalanya suami itu harus tegas, jangan bucin. Apa bucin? Hah? Bucin budak cinta. Ya, jangan sampai kita laki-laki menjadi budak cinta wanita. Wanita selingkuh mau aja dipertahankan. Istri selingkuh mau aja dipertahankan. Istri masih banyak ya. Ya jangan sampai bucin. Budak cinta. Saya tidak mau kecuali sama dia. Rasanya dunia ini hancur kalau hidup tanpa dia. Wah. Lebay loh gitu ya. Lebay. Orang kalau sampai seperti itu. Nah, ini masyhur. Nah, ini kan masyhur. Kita tidak sedang membahas masyhurnya ini. Yang penting hadis ini masyhur bainal ahli hadis, masyhur bainal ulama, masyhur bainal awam. Sudah masyhur saja ini tanpa melihat apakah sanadnya 3 atau tidak. Kemudian yang selanjutnya dal masyhur bainal usuliyin. Hadis yang masyhur di antara para pakar usul. Apa misalnya contohnya hadis rufi'an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Rufi'a diangkat, artinya tidak ada catatan. An ummati saking umat ingsun al-khata'u opo luput wan nisyan lan lali wa mastukrihu lan dipaksa. Jadi orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka tidak apa-apa. Seperti orang sedang sholat, kemudian tidak tahu hukum bahwa kalau imamnya rakaat kelima tidak boleh ikut. Kemudian dia ikut karena tidak tahu. Ya. Wanisyan lupa. Seperti ketika sedang puasa tiba-tiba ngopi. Karena dia tidak pernah puasa, tiba-tiba disuruh puasa, akhirnya ngopi. Wa mastukriu alaihi dipaksa. Ya, misalkan dipaksa harus berbuka puasa, padahal kalau tidak mau berbuka puasa akan dibunuh misalkan. Nah, itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya masyhurun bainan nuhat. Ada hadis yang masyhur di antara kalangan ahli nahu. Misaluhu hadisun ni'mal abd Suhaibun. Laulam yakhifillaha lam ya'sihi. Sebaik-baiknya hamba, seorang hamba adalah Suhaib. Kalau dia tidak takut Allah, maka dia tidak akan bermaksiat. La aslalahu, tidak ada sumbernya hadis ini. Artinya hadis ini masyhur, suka dipakai contoh di nikmah wa bi'sa. Ya, di kitab Nahwu itu suka memakai contoh ini. Tapi ternyata setelah ditelusuri, jalurnya enggak ada. La aslalahu itu. Tidak ada sumbernya. Tapi ya, untuk bab Nahwu ya enggak apa-apa. Karena kalau Nahwu kan yang dijadikan objek kajiannya bukan isinya, tapi i'rabnya. Bahwa setelah nikmah harus dibaca marfu misalkan. Nah, nikmal abdu. Nah, cuma itunya saja. Tidak dilihat kontennya. Kontennya ini hadis atau bukan. Nah, kalau nahwu itu tidak membahas itunya. Membahasnya adalah harokat saja. Kemudian selanjutnya masyhur bainal ammah. Ada hadis yang masyhur di antara orang awam. Nah, ini kalau orang tidak tahu juga, Anda tidak tahu juga, bukan termasuk ammah, terus masuknya kemana ini? Kalau kita tidak tahu hadis ini. Misalnya hadisu al-ajalah minasyaiton. Terburu-buru itu bagian daripada pekerjaan
syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dianggap hasan oleh Imam Tirmidzi. Al-ajalah minasyaiton ya. Tapi ada ajalah laisa minasyaiton. Al-ajalah laisa minasyaiton juga ada. Coba ada yang tahu? Satu. Ada yang tahu enggak? Ada terburu-buru itu dianjurkan malah. Hah? Ya. Kalau yang ini hafal dia. Menikahkan anak perempuan itu harus segera ya. Jika sudah ada yang mau, apalagi kalau yang datangnya santri, maka jangan ditolak. Ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, itu kalau ada orang yang mau, maka jangan ditunda-tunda. Ya, kata dalam hadis itu, ketika ada orang datang yang kamu ridho akan agamanya, maka terima saja, jangan kau tolak, karena takun fasadan fil ard, nanti akan ada kerusakan di bumi. Artinya kalau seorang tua yang punya anak istri, anak perempuan, kemudian ada orang akhlaknya baik, kemudian dia ingin meminang anak kita. Kita sudah kalau secara akhlak baik, sudah terima saja. Nanti gimana ke rezeki dan nafkahnya? Ya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena santri itu pedomannya gimana? Santri itu gimana nanti, jangan nanti gimana. Gimana pedomannya? Santri itu gimana nanti? Gimana kawin sama saya? Oke. Nanti gimana? Ya sudah enggak jadilah. Kalau sudah nanti gimana, dia khawatir jadi. Kalau ngomongnya, mau nggak kawin sama saya? Mau. Terus gimana dong? Ya gimana nanti aja lah. Tapi kalau nanti gimana? Wah sudah jangan jadi kawinnya. Ya, jadi carilah perempuan yang kalau dia diajak nikah ngomongnya bukan nanti gimana. Sudah tapi gimana nanti. Karena yakin. Ya yakinlah orang tidak akan sampai mati kelaparan. Ya kan seperti kiai-kiai yang punya mobil, punya motor itu ketika pesantren ya kayak Anda begini. Tidak tahu masa depan. Apakah kawin apa enggak kalian nanti? Yakin kawin enggak? Enggak yakin juga ya. Ada yang mau apa enggak kan? Tapi jangan terlalu dipikirin. Wah nanti gimana nih ya? Kalau pesantren nanti ada yang mau sama enggak? Wah sudah mendingan jangan pesantren aja. Kalau masih khawatir seperti itu, kita harus yakin. Saya sedang belajar untuk memahami agama saya. Urusan nanti gimana? Ya nanti gimana nanti. Seperti orang itu harus menghadapi apa yang sedang ditakdirkan Allah. Anda sekarang di sini ya di sini sudah. Gak usah mikirin nanti pulang ada yang mau ngaji sama saya enggak ya? Nanti pulang ada enggak ya yang mau kawin sama saya ya? Terserah nanti. Kita masih di sini kok. Mikir yang di sana. Di sini aja pikirin sudah. Bahwa saya sedang belajar di sini. Gak usah mikirin. Coba saya mau pesantrennya di sana. Coba saya pesantrennya di sana. Belum tentu kamu lebih bagus daripada di sana. Ya, belum tentu. Enak. Pola pikir itu seperti itu. Pola pikir itu harus menerima takdir yang sedang kita jalani. Kita di sini sudah di sini. Nanti gimana? Ya gimana nanti? Apapun itu gimana nanti? Kenapa harus gimana nanti? Kita nggak tahu ini 5 menit lagi kita masih hidup nggak? Tahu nggak? Tidak kan? 5 menit aja kita nggak tahu kita akan ngapain. Kok mikir yang 5 hari? Mikir yang 5 bulan? Mikir yang 5 tahun ke depan? 5 menit loh kita nggak tahu. Saya masih hidup atau enggak? Nggak yakin. Ya, jadi jangan terlalu jauh berpikir. Yang penting kita hadapi sekarang, urusan nanti ke depan gimana nanti. Karena kita tidak tahu. Nah, yang pertama, yang kedua ada lagi yang tahu? Al-ajalah minasyaiton, tapi ada yang al-ajalah minasyaiton. Apa? Hah?
buka puasa. Ya, buka puasa termasuk disunahkan takjil. Ya, cepat-cepatan. Ada lagi? Memandikan tajhizul mayit itu juga disunahkan cepat. Ada lagi? Ikramud duyub. Ya, menyuguhi tamu. Jadi jangan ngobrol dulu kemudian mau tamunya pulang baru mau dikasih airnya. Jadi mulai tamu datang langsung dijamu. Ikramud duyub. Ya. Terus apa lagi? Bayar hutang. Ya. Bayar hutang juga kalau bisa sebelum waktunya sudah bayar, itu termasuk sunnah. Ya. Jadi tidak termasuk al-ajalah minasyaiton. Nah, hukmul masyhur, bagaimana hukumnya hadis masyhur? Al-masyhuru al-istilahi wa ghairul istilahi la yusafu bi kauni sahihan ghaira sahihin. Utawi hadis masyhur kang istilah lan kang gairu istilah iku ora bisa disipati kelawan anane masyhur sahihan iku hadis sahih au ghaira sahihin atau hadis ora sahih. Bal minhu baliut minhu iku saking masyhur as-sahih utawi ana kang sahih wa minhu lan iku saking masyhur al-hasan utawi ana kang hasan wa dhaif ulam dhaif. Bal wal maudhu bahkan terkena ayat maudhu. Ada juga yang maudhu loh hadis masyhur itu. Yang tadi yang mana? Ni'mal Abdus Suhaib itu hadisnya kan la asalahu. Tidak ada sumbernya. Lakin terus kalau begitu apa dong manfaatnya dibagi dengan hadis masyhur? Padahal masyhur itu ya, masyhur itu berhubungan dengan hitungan, tidak berhubungan dengan kualitas. Sehingga masyhur itu apakah hadis masyhur sahih? Belum tentu. Apakah hadis masyhur hasan? Belum tentu. Apakah hadis masyhur dhaif? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau urusan ini, kalau urusan sahih hasan dhaif itu bukan urusan angka, ya. Bukan urusan kamiyah. Kalau kamiyah kan kuantitas. Sedangkan sahih hasan itu adalah kaifiyah, kualitas. Jadi belum tentu hadis sahih, hadis masyhur itu sahih. Kenapa? Karena yang sahih itu adalah yang memenuhi 5 syarat. Ya, 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua ad-durwat, yang ketiga dokter ruwat, kemudian yang keempat ada syudud, yang kelima ada illat. Nah, ini syaratnya hadis sahih. Jadi mau itu masyhur, dhaif, hadis tidak ada hubungan dengan sahih. Sahih itu adalah jika hadis ini memenuhi syarat ini. Meskipun cuma satu jalurnya, tapi memenuhi syarat ini sahih. Meskipun 3 jalurnya tidak memenuhi hadis ini, tetap tidak sahih. Ya, jadi bedakan antara sahih dengan masyhur. Bedakan juga antara hasan dengan aziz. Bedakan juga antara dhaif dengan gharib, itu tidak ada hubungannya. Ya, karena antara kualitas dan kuantitas itu berbeda. Itu ya yang maksud bahwa hadis masyhur itu baik yang istilah atau yang gharu istilah tidak bisa disifati sahih, hasan, dhaif enggak. Hadis hasan, sahih, dhaif itu mengenai syarat ini. Kalau ini terpenuhi, sahih. Kalau tidak terpenuhi, hasan. Kalau tidak terpenuhi, dhaif. Nah, cuma gini. Ya meskipun hadis masyhur itu tidak ada hubungannya dengan sahih, hasan, dhaif, lakin in sahha al-masyhur al-istilahi, kalau sahih hadis masyhur, kalau hadis sahih masyhur, fatakunu mangka ono apa fatakunu mangka ono lahu hidup kedua masyhur maizatun ono
keistimewaan. Turajihu kang ngunggulaken apa maizah ing masyhur alal aziz ngalahno hadis aziz wal gharib lan gharib. Nah, cuma gini, ya. Meskipun hadis masyhur itu tidak ada hubungannya dengan hadis sahih, ya. Tapi jika ada hadis masyhur, apa manfaatnya? Kalau dia tidak memiliki manfaatnya, jika ada kontradiksi antara hadis masyhur dan aziz, misalkan ini, ada hadis riwayatnya 3 orang, ya. Kemudian ada hadis riwayatnya 2 orang, maka ini namanya masyhur, ini namanya aziz. Nah, jika terjadi kontradiksi, maka yang ini menang. Itu loh manfaatnya kita mengetahui hadis masyhur. Kalau hadis sahih, ya meskipun ini sahih, ini sahih, ini sahih, ini sahih, maka sahihnya aziz itu kalah dengan sahihnya masyhur. Itu di sanalah manfaatnya kita mengetahui hadis masyhur. Jadi nanti ada kalanya ketika kontradiksi terjadi perbedaan antara hadis masyhur dengan yang lainnya, maka masyhur lebih unggul. Sama seperti ketika terjadi perbedaan antara mutawatir dan ahad, jelas ahad kalah, mutawatir yang unggul. Asyarul musannafatihi, hadis kitab-kitab yang masyhur yang dikarang dalam hadis masyhur. Al-murad bil musannafat, utai kang dimaksud dengan musannafat bil ahadis al-masyhurah, ing dalam hadis-hadis kang masyhur huwal ahadis yaiku hadis-hadis al-masyhurah kang masyhur ala al-sinah ing atase pirang-pirang lisan ne manusa walaisalan ora ana apa masyhur al-masyhurah iku kang masyhur istilah secara istilah. Nah, jadi ada beberapa hadis yang dicatat dalam kitab. Jadi ada beberapa hadis masyhur yang dicatat dalam kitab, tapi yang dimaksud bukan masyhur istilah, tapi masyhur yang terkenal saja di lisannya orang-orang. Apa saja? Yang pertama, al-maqasid al-hasanah fi mashtahara ala al-sinah lis-Sakhawi, milik Imam Sakhawi. Jadi hadis ini mencakup hadis-hadis yang masyhur di kalangan manusia. Tidak mengkhususkan hanya hadis masyhur istilahi. Yang kedua, kasful khafa wa muzilul ilbas fi masaharu alal minal hadis ala al-sinatin nas lil ajluni, milik Imam al-Ajluni. Kemudian selanjutnya ya, jim tamyizu thayyib minal khabis fi ma yadul ala al-sinatin nas minal hadis Ibni Taiba Asy-Syibani Al-Aziz. Ya, silakan. Yang coba dibaca dulu sebentar, silakan baca. Waktu 5 detik. Kemudian dari yang tadi sudah dijelaskan, ada yang belum paham, yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Yang hadis itu sahih tapi yang masyhur itu hasan, Maka masyhur kalah. Tetap kalah. Jadi kalau masyhur hasan, aziz, jangankan aziz, gharib satu sahih. Kemudian masyhur hasan atau masyhurnya dhaif, sudah kalah. Ya. Ya kan logikanya begini. Kalau misalkan ada debat, orangnya satu, pinter banget, kemudian orang 3, gak begitu pinter, kalah nggak? Ya kalah sama yang pinter. Ya tetap kalau untuk istidlal, ya mengambil dalil dalam hukum fikih, tetap yang dilihat bukan hanya masyhur, aziz, gharib, tapi yang dilihat adalah sahih kah, hasan kah, dhaif kah. Jadi kalau untuk istidlal tidak begitu penting. Masyhur, aziz sama gharib itu lebih penting sahih, hasan, dhaif. Cuma dipentingkannya itu nanti ketika terjadi kontradiksi, maka penting juga kita mengetahui masyhur. Kenapa? Karena
riwayat yang banyak akan mengalahkan riwayat yang sedikit. Ya, paham nggak? Yang lain ada? Ada yang belum paham? Ya. Kalau hadis solihin enggak. Kalau hadis itu yang banyak maudhu yang banyak dikomentari oleh para ulama itu kitab hadis apa? Durratun Nasihin, bukan hadis solihin. Kalau hadis solihin mah jelas itu hadis dipakai oleh para ulama, hatta orang-orang Wahabi pun memakai hadis solihin. Kalau Durratun Nasihin itu memang banyak ulama yang mengatakan, katanya banyak, beberapa puluh persen hadisnya adalah la aslalahu, tidak ada sumbernya. Makanya kalau mau ngaji ya lebih aman Riyadhus Shalihin daripada Durratun Nasihin. Tapi sekarang itu kita mengkaji hadis lebih enak karena hampir semua kitab hadis apapun itu sudah ada takhrijnya. Jadi misalkan di Riyadhus Shalihin, Anda bisa buka kitab Riyadhus Shalihin, itu di footnote-nya ada ini hadis sahih, hasan, kemudian dhaif. Meskipun ada meskipun kita tidak boleh untuk tidak selalu sepakat, karena terkadang beberapa pentakhrij hadis itu adalah dari orang-orang yang punya kepentingan, sehingga dia mendhaifkan hadis-hadis yang sahih tapi karena tidak sesuai dengan ideologinya kemudian didhaifkan. Jadi boleh kita melihat untuk sementara waktu tentang status hadis dari kitab yang ada, tapi tetap sebaiknya kita diskusikan dengan ahlinya, apakah memang ini hadis ini sahih atau tidak. Yang paling enak itu kalau saya, ketika ada baca hadis kemudian di bawahnya sahih, saya tidak akan saya selalu setuju gitu. Tapi kalau ada hadis ini dhaif, ini palsu, nah saya akan berusaha mencari dulu. Ya, jadi kalau sudah sahih kan lebih enak. Tapi kalau didhaifkan atau dimaudhukan, itu khawatirnya tidak dhaif, khawatirnya tidak maudhu. Jadi kalau sudah disahihkan sama ulama pun boleh itu kita mengamalkan. Nanti mereka yang tanggung jawab. Ya kalau dhaif, nah kadang-kadang gitu, yang dhaif itu tidak sesuai dengan ada kepentingannya. Ya namanya orang itu kan meskipun ulama ya kadang sama saja. Ada sebagian ulama yang tidak bertanggung jawab. Makanya kenapa ada hadis palsu? Itu siapa yang buat hadis palsu? Kan ulama. Artinya ulama juga ada yang bermain gitu ya. Tidak selalu lillahi ta'ala. Ada lagi? Sudah ya? Kira sudah jam 10. Cukup. Dan juga tidak ada pertanyaan. Boleh
nanti di pertemuan selanjutnya dihafalkan ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya tunjuk berpresentasi. Silahkan maju ke depan, jelasan masyhur dari mulai lugotan, istilahan, kemudian mustafid. Jadi hafal. Karena ini buku ini gampang menghafalkannya. Karena sudah memakai metode ulama sekarang. Ya. Jadi itu jangan lupa ya, nanti kalau pas saya ngisi lagi Anda sudah paham masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.